Kita akan membahas project 2 ini, yaitu aplikasi input kontak. Pertama, kita akan buat main menunya terlebih dahulu. Ini untuk judul aplikasinya. Terus diikutin sama separator kayak gini. Seperti ini, lalu kita save dan import FMT-nya. Setelah itu, kita bisa buat menunya. Gini, lalu diikutin sama menu aplikasinya. Ada lihat kontak, tambah kontak, dan hapus kontak. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita bisa inputin inputnya user. Terus kita bisa scan. Dan kita tambahkan variable choice-nya di sini. Seperti ini. Terus nggak lupa kita tambahkan menu keempat untuk quit. Setelah itu kita bisa mulai if kita di sini. Dan kita kasih seperti ini. Apabila dia pilih 4, berarti kita informasikan quitting. Bye-bye gini, lalu kita exit programnya. Lalu apabila dia input selain nomor yang ada di sini, kita bisa kasih info kayak gini. Dengan exit code-nya 1. Lalu kita bisa trap ini ke dalam infinite loop. Seperti ini. Jadi kita akan coba kerjakan untuk fiturnya satu persatu dulu. Kita bisa mulai dari fitur lihat kontak. Lihat kontak apabila diklik, dia akan menghasilkan output kayak gini. Nah, ntar outputnya gini. Kita coba jalankan. Input kontak, lihat kontak, dan kontaknya akan seperti ini. Ini kita tambahkan \n. Nah, kontak akan jadi kayak gini. Berarti di sini ada dua informasi, ada nama dan juga informasi kontaknya. Kita bisa menerapkan ini melalui beberapa cara. Cuman cara yang bakal aku ambil adalah kita bisa bikin yang namanya struct. Kita bikin struct kontak kayak gini dengan name, string, dan juga information atau kontak information gini. Dia bentuknya string juga. Setelah itu, di sini kita bisa buat satu variabel baru bernama contacts dan tipenya adalah slice dari kontak kayak gini. Agar lebih aman, kita bisa inisialisasi si kontaknya ini dengan null array kayak gini. Kalau kayak gini dia bakal lebih aman. Terus kita cukup iterasi si kontaknya ini di sini. Nah, cara kita mengiterasinya, kita pakai yang range. Ini kita perlu indeksnya sama informasi kontaknya. Nah, kayak gini dan kita pindahkan ini ke sini. Terus kita akan pakai print yang template, yaitu printf. Ini %d, karena ini nomornya. Terus ini %s, ini karena ini namanya. Terus ini %s juga, karena ini informasi kontaknya. Kita bisa pakai i, terus pakai kontak.name gini, sama kontak.contact information. Terus ini jangan lupa kita /n lagi. Ups. Nah, kayak gini. Terus ini kita hapus. Setelah itu, ini mungkin aku akan isi terlebih dahulu agar
ada bayangannya. Nah, kita akan coba run ulang. Lihat kontak. Nah, di sini dia di start 0 ya. Karena di sini indeksnya 0, makanya kita perlu plus 1 gini. Terus ini 1. Nah, dia akan jadi kayak gini. Oke, itu untuk lihat kontak. Next, agar kita bisa menambah-nambah dan menghapus, kita akan lanjut dulu ke tambah kontak ini. Tambah kontak itu ada di menu kedua, jadi kita bisa taruh di sini. Kita bisa kasih informasi ke usernya, nama kontak, kayak gini. Terus ini jangan lupa \n agar ada space-nya. Terus kita bisa pakai scan, atau kita bisa pakai buff.io. New scanner, lalu kita pakai yang standar input kayak gini. Kita dapat scannernya. Dan next kita akan scan kayak gini. Kita bakal dapat name-nya. Terus scanner.text. Nah, kita udah dapat name-nya. Next-nya kita akan dapatkan informasi kontaknya. Kita akan pakai cara yang sama, yaitu menggunakan scanner. Agar lebih aman, kita akan inisiasi scanner baru. Sini akan aku kasih nama kontak scanner. New scanner sama standar input. Dan setelah itu kita scanner. Kontak scanner.scan kayak gini. Nah, kita akan dapatkan data information-nya. Kita singkat info gini aja. Kontak scanner.scan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa buat struct baru ini dan kita masukkan ke dalam kontaks. Kita bisa buat itu kayak gini. Pertama kontak gini, terus struct kontak, dan kita inputkan datanya di dalam sini. Nah, seperti ini. Ups, di sini harusnya text kayak gini. Dan next kita akan append ke dalam slash kita. Nah, kayak gini. Kita coba run. Aku pilih tambah kontak, nama kontak Jono. Ups, dia terdapat error di sini. Oh, sorry, dia bukan error, melainkan kita kekurangan informasinya di sini. Harusnya informasi kontak seperti ini. Kita jalankan ulang. Tambah kontak, nama kontak Jono. Informasi kontaknya 123. Nah, kita lihat kontak Jono sudah kita tambahkan di sini. Tapi agar sedikit jelas di sini, ini perlu kita hilangkan jadi kayak gini. Lalu diikuti sama print line kosong setelah kita append di sini. Atau mungkin di bawahnya sini aja. Ini print line. Ups, print line. Nah, kayak gini. Tambah kontak. Mark gini aja. Nah, kita berhasil menambahkan kontak baru. Kita bisa hapus default kontaknya dari sini. Oke, seperti itu untuk fitur tambah kontak. Next, kita akan implementasikan fitur hapus kontaknya. Jadi hapus kontak ini akan meremove data di dalam slice ini. Untuk itu, usernya perlu tahu dulu kontak yang ada di dalam slice-nya itu sekarang apa, agar usernya nggak salah pilih. Jadi kita buat kontak ini, lalu diikuti sama informasi. Nah, ntar usernya bisa input nomornya aja. Terus kita pakai scan line aja. Kita buat variable baru. Delete choice. Nah, kayak gini. Selanjutnya adalah kita perlu meremove kontak sesuai dengan choice-nya user. Karena choice ini dia indeksnya 1 ya yang awal. Jadi kita perlu negatif 1 kan.
Oleh karena itu, kita perlu remove dari slice ini. Gimana caranya? Kita bisa manfaatkan fiturnya slice untuk nge-cut slice-nya itu menjadi 2. Lalu hasil cut-nya tadi itu berdasarkan indeksnya. Jadi ntar indeksnya misal 1, 2, 3, 4, 5. Ini misal contoh elemen yang ada di dalam slice. Misal yang dihapus yang di sini. Kita bisa ambil yang ada di sini nih. Terus kita bisa ambil yang ada di sini. Lalu digabungkan. Jadi kayak by range gitu. Dan kita bisa lakukan ini dengan memanfaatkan append sama fitur slice-nya dari si slice itu sendiri. Fitur slice-nya itu kurang lebih kayak gini. Misal di sini contacts. Dan aku bisa ambil dari indeks paling awal. Terus diikutin sama indeks keberapa yang ingin aku slice. Misalkan 3. Berarti dia yang akan dimasukkan di kontaknya ini cuma 0, 1, 2. Begitu juga dengan 0, 2. Berarti yang diambil 0, 1 aja. Atau 0, 1. Berarti yang diambil 0-nya aja. Dan kita bisa manfaatkan cara ini untuk memperbarui variabel contacts. Kita pakai append. Terus kontaksnya ini, nah karena tadi kita pakai 0 ya, itu bisa kita hilangkan sehingga jadi titik 2 gini doang. Terus ini akan jadi indeksnya, berarti delete choice negatif 1 gitu. Terus yang paling kanan itu akan menjadi slice yang di kanannya. Dan dia akan dimulai dari delete choice-nya sampai akhir. Terus ini error. Kalau ini perlu kita spread ya. Karena ini itu merupakan slice. Jadi kalau kita spread kayak gini, ini tuh sama aja kayak memecahnya menjadi 1, 2, 3 gini. Nah, seperti itu. Gini cara slicingnya. Terus kita bisa coba. Pertama lihat kontak dulu, kontaknya masih kosong. Terus kita tambahkan nama kontak, Mario. Informasinya terserah. Terus tambah kontak lagi, Joko. Informasi kontaknya terserah. Nah, terus kita coba hapus kontak. Input nomor yang hendak dihapus, 2. Oke, kita lihat lagi. Dan kontaknya berhasil kita hapus. Coba apabila kita hapus lagi sampai kosong. Nah, kontaknya udah berhasil kita hapus. Terus apabila kita coba hapus lagi, dia terdapat error. Karena index out of bound. Intinya adalah si slice-nya itu kosong. Jadi setidaknya harus ada validasinya. Contohkanlah di sini kontak ini misal. Kita bisa tambahkan informasi kayak gini. Nah, jadi kontak kita akan ditampilkan hanya apabila kontaknya itu ada nilainya, ada elemennya. Kalau enggak, kita bisa kasih informasi ke user. Kontak kosong. Silakan tambahkan kontak dulu. Dan ini juga berlaku apabila kita ingin menghapus. Jadi kita bisa tambahkan itu di delete ini. Oh, if len contacts. Nah, kayak gini. Terus ini kita bisa kasih else. Dan kita kasih informasi ke usernya. Terus kita tambahkan white space kosongan di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kondisi kontaknya sedang kosong nih. Kita klik 1, kontak kosong. Silakan tambahkan kontak dulu. Terus kita hapus coba kontak kosong. Silakan tambahkan kontak dulu. Jadi nggak bisa. Kalau kita ingin nambahkan, kita lihat. Nah, sini bakal ada. Terus kita hapus. Nomor yang dihapus 1. Di sini kita kasih lihat. Nah, kontak kosong, silakan tambahkan kontak dulu. Dan mungkin ini bisa kita pindah ke bawah. Ini kita pindahkan ke bawah. Kayak gini. Kita jalankan ulang. Kosong, tambah. Lihat. Kontak, kayak gini. Ini perlu kita rapikan. Nah, ini dihapus. Oke, terus hapus kontak. 1. Nah, kita tambahkan feedback bahwa hapus sukses. Nah, di sini. Ini kita print aja. Terus tadi ditambahkan itu juga kita tambahkan feedback.
Gini. Tambah kontak, sukses. Nah, kita jalankan ulang. Lihat kontak kosong, tambahkan. Nah, tambah kontak, sukses. Ini dia masih ada space-nya, tapi nggak masalah deh, biarin aja. Terus, oke, udah. Mungkin tambahkan backslash n. Oke, udah. Oke, itu aja pembahasan dari aplikasi input kontak ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di bab selanjutnya.